sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya Andre Vincent Wenas. Sahabat, dunia asuransi saat ini sedang mengalami prahara secara umum ya, gara-gara beberapa perusahaan asuransi domestik lokal kita mengalami masalah yang berat seperti Jiwasraya, sebelumnya ada Bumi Putra, dan ada beberapa perusahaan asuransi swasta lainnya juga, Bakri Life dan lain-lain. Nah, beberapa kawan minta untuk menyoroti lebih spesifik soal Aksa Mandiri. Ini perusahaan yang menarik memang. Jadi saya coba mendalami sedikit dan menuliskan artikelnya yang berjudul Aksa Mandiri. Janganlah gegara nila setitik, rusak susu sebelanga. Apa isinya? Begini. Sahabat, memang dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa seperti Jiwasraya atau asuransi Asabri, Bumi Putra, dan yang akhir ini juga lagi ramai adalah Wana Arta Life yang sudah atau sedang babak belur. Nah, dibandingkan mereka semua, tentu saja Aksa Mandiri itu jauh berbeda. Aksa Mandiri ini adalah perusahaan yang jauh lebih sehat. Paling tidak sehat jika ditilik dari kinerja yang tercermin dalam laporan keuangannya. Yang terakhir dirilis adalah laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020 kemarin. Ya, dia udah tutup buku ya, diterbitkan tahun 2021 ini. Angka atau kuantitatif yang ditunjukkan dalam laporan keuangan itu boleh dibilang sungguh moncer. Bagus. Aksa Mandiri tidaklah gagal bayar seperti Jiwasraya Asabri. Tahun 2020 kemarin, Aksa Mandiri telah membayarkan klaim dan manfaat asuransi senilai 4,8 triliun. Total ekuitas Aksa Mandiri juga tercatat tumbuh 3% menjadi 2,99 triliun. Kinerja transformasi bisnisnya juga berhasil menaikkan total aset dari 32,75 triliun di tahun 2019 menjadi 37,6 triliun di tahun 2020. Sehingga menutup tahun 2020 kemarin, PT Aksa Mandiri Financial Services atau yang biasa dikenal dengan Aksa Mandiri melaporkan pendapatan preminya mencapai lebih dari 11 triliun. Ini peningkatan 17,8% dari tahun sebelumnya, 2019. Setelah dikurangi premi reasuransi serta ditambah perolehan hasil investasi, jasa DPLK dan pendapatan lain, maka total pendapatan atau top line Aksa Mandiri mencapai 12 triliun lebih. Kemudian setelah dikurangi segala beban dan pajak, maka Aksa Mandiri berhasil membukukan laba komprehensif atau bottom line sebesar lebih dari 1 triliun. Net profit after tax disebutnya NPAT sebesar 8,33%. Dengan rasio solvabilitas atau risk based capital RBC mencapai 536%, ini angka yang jauh di atas batas minimum yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu 120%. Maka boleh dibilang Aksa Mandiri ini sangat solid. Ini prestasi yang mengagumkan, bukan? Di tengah prahara dunia perasuransian nasional yang sedang defisit kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah modal utama dalam bisnis asuransi. Namun sayang, di tengah kemonceran kinerja laporan keuangan Aksa Mandiri itu, kita masih peka mendengar jeritan cukup banyak nasabahnya yang kecewa. Mengapa mereka kecewa? Kabarnya ada banyak kasus penipuan atau tepatnya kasus nasabah yang merasa tertipu oleh para agen asuransi dari Aksa Mandiri. Nasabah yang merasa tertipu ini jelas marah dan jadi berisik di media sosial. Dan keberisikan mereka jelas bisa mencoreng nama baik Aksa Mandiri. Itu jelas, dan jelas pula ini mesti mendapat perhatian yang cukup
dari manajemen Aksa Mandiri. Jangan sampai gegara nila setitik rusak susu sebelanga. Sahabat, kalau kita menilik laman Facebook dan keluhan-keluhan nasabah yang merasa ditipu oleh Aksa Mandiri adalah kasus-kasus akad asuransi antara nasabah dengan agen asuransi Aksa Mandiri itu. Ada banyak keluhan tentang apa yang jadi kesepakatan awal dengan apa yang ternyata tertera dalam dokumen polisnya. Contoh keluhan-keluhan para nasabah ini bisa dengan mudah ditelusuri di berbagai platform media sosial. Facebook misalnya, itu ada Facebook grup yang merupakan kumpulan korban-korban Aksa Mandiri. Di Twitter juga banyak, misalnya yang atas nama Pak Zaini Muhammad misalnya. Dan keluhan nasabah lainnya yang bisa ditelusuri sendiri lewat search engine atau mesin pencari di Google, Yahoo, dan lain-lain. Sahabat, tentu saja dan kita katakan mungkin saja bukan maksud dari manajemen atau komisaris dan direksi Aksa Mandiri untuk melakukan penipuan. Ini jelas berbeda kasusnya dengan skandal dunia asuransi yang menjebloskan Jiwasraya, Asabri, dan mungkin juga Wana Arta Life yang terindikasi terlibat dalam perputaran dana haram sindikat Beni Cokro, yaitu terdakwa utama kasus Jiwasraya Asabri. Apalagi jika Presdir Aksa Mandiri Bapak Handoyo G. Kusuma dalam pernyataan persnya baru-baru ini mengatakan bahwa pencapaian kinerja mereka yang positif ini tidaklah terlepas dari hasil kerjasama tim, mulai dari tenaga pemasarannya, para karyawan, mitra bisnis, hingga dukungan dari para pemegang saham Aksa Mandiri. Program transformasi bisnis Aksa Mandiri berbasis digital telah terbukti mampu mengerek kenaikan kinerjanya. Teknologi digital dioptimalkan menggunakan atau penggunaannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menaikkan produktivitas para FA atau financial advisor-nya. Di sisi lain, teknologi digital itu juga bisa memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk terhubung dan mendapatkan pelayanan dari Aksa Mandiri. Lalu, bagaimana dengan nasabah yang saat ini tergabung dalam segmen nasabah sakit hati? Yaitu mereka yang kecewa dengan pelayanan atau jelasnya telah merasa ditipu oleh para FA, financial advisor atau agen asuransi dari Aksa Mandiri itu. Tentu saja mereka harus mendapat perhatian khusus. Kalau perlu, manajemen Aksa Mandiri membentuk tim khusus untuk segera menuntaskan perselisihan ini. Bukan untuk debat kusir dengan para nasabahnya sendiri, namun untuk menemukan solusi antara trio manajemen Aksa Mandiri, para FA atau financial advisors atau para agen asuransi, dengan ini yang terpenting, dengan para nasabahnya sendiri. Mesti diidentifikasi ada di mana persisnya yang jadi soal dari setiap kasus yang terjadi. Ya harus kasuistik, mau tidak mau kasus per kasus. Ini memang pekerjaan yang menantang, tidak mudah, dan mungkin perlu nafas panjang dan mental baja. Mesti kerja keras dan kerja cerdas. Bagi para nasabah yang sudah jadi korban atau bakal calon nasabah asuransi, cermatilah betul-betul setiap lembar polis sebelum menandatanganinya. Jangan cuma mengandalkan cuap-cuapnya para financial advisor atau agen asuransi itu. Para nasabah atau calon nasabah sebelum membeli produk asuransi hendaknya tahu dan bisa menentukan tujuan dan kebutuhannya. Jika butuhnya produk asuransi jiwa, ya fokus saja ke produk asuransi jiwa sebagai instrumen proteksi, bukan instrumen investasi. Kecuali bila calon nasabah yang sudah memiliki asuransi jiwa atau asuransi kesehatannya yang utama
lalu mau beli lagi tambahan produk asuransi unit linked atau kombinasi antara asuransi proteksi dengan investasi, ya tentu boleh-boleh saja. Yang penting pelajari, pahami, dan sadari segala konsekuensi serta risiko yang ada. Prinsipnya begitu ada aspek investasi, pasti ada aspek risikonya. Kalau perlu, lakukan perbandingan dengan perusahaan maupun produk asuransi lainnya, komparasi begitu. Faktor premi, benefit, risiko maupun kemudahan proses klaim misalnya. Ada perusahaan yang sudah go digital dan ada pula yang masih perlu pakai mengisi-ngisi form aplikasi. Sebagai salah satu pemain besar di kancah bisnis asuransi jiwa nasional, Aksa Mandiri seyogianya bisa melakukan satu manuver bisnis yang positif. Nah, peristiwa barisan sakit hati atau segmen nasabah yang sakit hati ini adalah satu tantangan. Jadikanlah tantangan dari para nasabah yang kecewa ini sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Aksa Mandiri adalah institusi yang memang layak memperoleh kepercayaan publik. Rebut kembali hati mereka. Jadikan mereka duta kepercayaan Aksa Mandiri. Kenapa? Karena dampak getuk tular atau referral dari mereka-mereka yang kecewa kemudian dikonversi menjadi nasabah yang berbahagia, yang senang gitu, mereka ini dampaknya akan sangat besar. Karena referral ya, referensi mereka itu akan sangat besar bagi calon-calon nasabah lain. Karena apa? Karena bukankah bisnis asuransi itu adalah bisnis kepercayaan itu sendiri? Maka sebagai penutup kita hanya ingin berpesan sekali lagi, janganlah sampai gegara nila setitik rusak susu sebelanga.